Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menonton video ini. Kembali lagi dengan Ibu Indri dengan belajar bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita belajar teks cerita inspiratif atau cerita yang bisa menginspirasi seseorang untuk melakukan hal yang sama, terutama yang menyangkut keberhasilan dan kesuksesan tokoh-tokoh terdahulu. Nah, biasanya ketika kita membaca teks cerita inspiratif, pastinya diharapkan kita mendapat inspirasi dari kisah yang diceritakan. Oke, nah dalam teks cerita inspiratif ini ada beberapa hal yang harus kalian ketahui, mulai dari identifikasi teks cerita inspiratif. Itu ada simpati, kemudian kepedulian, empati, dan perasaan pribadi. Baik, nanti Ibu akan jelaskan satu-satu apa itu simpati. Nah, simpati keikutsertaan kita merasakan perasaan yang dialami si tokoh atau orang lain itu, ya kan, perasaannya senang, susah, dan sebagainya. Oke, itu adalah simpati. Kemudian untuk yang bagian kedua itu kepedulian atau memperhatikan peristiwa yang terjadi dan mengambil hikmah dari peristiwa tersebut. Nah, biasanya ini bercerita tentang kegagalan, kemudian dia berjuang gitu ya. Empati itu keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama. Maksudnya gini, kalau simpati kita merasakan hal yang sama yang dirasakan oleh si tokoh, empati kita merasakan hal yang sama, kemudian kita melakukan hal yang sama juga seperti yang dilakukan si tokoh itu. Bisa dibedakan ya antara simpati dan empati. Baik, kita akan bahas tentang jenis atau model teks cerita inspiratif. Yang pertama dengan model ekspositoris. Ekspositoris ini berarti menyampaikan sebuah peristiwa atau informasi mengenai sesuatu berdasarkan data sebenarnya gitu. Nah, biasanya contoh yang paling dekat dengan ekspositoris ini adalah biografi. Biografi itu data diri seorang tokoh, riwayat hidupnya berdasarkan data sebenarnya. Nah, ini contoh tentang Muhammad Hatta. Diceritakan Muhammad Hatta lahir 12 Agustus 1902 di daerah Sumatera Barat, Bukit Tinggi. Nah, Muhammad Hatta adalah wakil presiden Indonesia pertama. Dia bersama Soekarno maksudnya mencapai kemerdekaan, dan dia gemar membaca. Dia dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Nah, di sini kita bisa lihat pesan yang ingin disampaikan atau inspirasi yang bisa kita ambil adalah seorang Muhammad Hatta ini gemar membaca, ya kan, dan dia menggalakkan konsep ekonomi, katanya, bertopang pada semangat gotong royong masyarakat. Nah, ini contoh dari ekspositori. Contohnya berbentuk biografi. Jadi kalau kalian lihat ada teks biografi, maka itu adalah model teks cerita inspiratif dengan model ekspositori. Yang kedua, artistik. Artistik menceritakan suatu kisah atau peristiwa yang bertujuan memberikan pengalaman estetik kepada pembaca. Estetik itu artinya keindahan. Jadi kalau misalkan kita baca ini, kita ya merasa terhibur gitu. Contohnya kayak cerpen atau novel gitu. Nah, ini ada sebuah contoh novel Keluarga Cemara. Nah, di sini aku bersyukur karena diberi keluarga yang harmonis dan serba kecukupan. Nah, ketika kita membaca cerpen atau novel, kita merasa terhibur. Ingat tadi memberikan pengalaman estetik atau keindahan. Nah, itu adalah contoh teks cerita inspiratif dengan model artistik. Bisa diingat ya. Jadi kalau kalian lihat, kalian baca, maksudnya kalian merasa terhibur, berarti itu artistik. Yang ketiga sugestif, menceritakan sebuah peristiwa dengan maksud mempengaruhi pembaca, seolah-olah pembaca merasakan yang dirasakan penulis. Nah, ini biasanya kita baca teks ini, teks inspiratif sugestif ini, itu kisahnya tentang perjuangan, meraih mimpi, ya kan. Nah, ketika baca ini bisa nanti sampai merinding, bisa sampai kita pengen seperti dia juga gitu.
Nah, contohnya ini cerita tentang si Tony yang dia berjalan sendirian ke dalam hutan. Nah, itu adalah pengalaman pertamanya berjalan sendirian di hutan. Pastinya ceritanya masih panjang ya. Nah, ini mungkin pesannya itu dia mengajak kalian untuk berani gitu. Ini kan dia nggak mau merepotkan kakeknya gitu kan. Oke, nah kalau ada yang nggak ngerti boleh tanya ya. Kita lanjut ke struktur teks cerita inspiratif atau susunan pembentuknya. Yang pertama ada orientasi. Udah jelas rata-rata semua teks itu diawali dengan orientasi atau perkenalan awal. Nah, perkenalan awal tokoh, lingkungan tokoh. Kalau misalkan kayak biografi itu data diri tokoh gitu, kayak tadi contoh Muhammad Hatta lahir di sini gitu tahun sekian gitu. Nah, itu adalah bagian orientasi atau perkenalan awal. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi itu bagian menghadirkan konflik. Konflik itu masalah ya, yang nantinya akan berkembang makin rumit hingga mencapai klimaks. Klimaks itu puncak masalah, yang setelahnya anti klimaks atau masalahnya mulai menurun. Nah, ini udah intinya lah gitu ya, bagian komplikasi. Kemudian resolusi adalah penyelesaian masalah, bagaimana masalah terselesaikan. Terakhir, koda atau bagian akhir cerita berisi pesan yang mau disampaikan oleh penulisnya. Oke, ini di sini ada sebuah contoh, Ibu lupa tulis contohnya. Contoh teks cerita inspiratif. Nah, bagian pertama itu udah pasti orientasi, dikenalkan bahwa ada seorang wanita muda cantik, dia ngasih anak kecil minum susu yang lagi kelaparan gitu kan. Nah, itu perkenalan awal tokoh dan lingkungan tokoh. Ingat, itu namanya orientasi. Jadi ada wanita muda yang cantik, dia lihat ada seorang anak kecil yang lagi kelaparan gitu kan, kemudian dia kasih segelas susu. Nah, itu bagian perkenalan awal atau disebut dengan orientasi. Yang kedua, ini udah jelas bagian komplikasinya ya kan. Kenapa? Di sini udah diceritakan bertahun-tahun kemudian seorang ahli bedah dia bertemu dengan wanita parubaya. Nah, wanita parubaya itu menceritakan tentang nama kota kecil tempat dia tinggal, dan dokter itu mengingatnya gitu kan. Dokternya tersadar bahwa itu adalah wanita yang ngasih dia susu waktu dia kecil. Nah, ini udah masuk ke konfliknya atau masalahnya, masalah inti yang akan diceritakan ya kan. Udah nampak ya di awal tadi, wanita muda ngasih susu, kemudian anak kecil yang dikasih susu itu udah besar jadi dokter, wanita muda itu udah jadi wanita parubaya yang sakit-sakitan, kemudian ditolong sama dokter ini gitu. Nah, ini masuk ke bagian resolusi ya kan, sudah mulai masalahnya mulai selesai. Nah, di sini wanita yang sakit itu dia sudah sembuh tapi membutuhkan pembayaran yang tinggi gitu. Nah, dia bingung gitu kan, bayarnya gimana ini gitu, tagihannya cukup besar gitu. Nah, ini bagian resolusi atau masalahnya mulai selesai ya kan, dia udah sembuh dari penyakitnya. Oke, kemudian diakhiri dengan namun ketika dia menerima surat tagihan, ia menemukan bahwa Dokter Gali telah membayar seluruh tagihannya dan menulis catatan kecil. Untuk Dokter Gali menulis catatan seperti ini: sudah dibayar lunas dengan segelas susu. Nah, ini koda atau pesan yang ingin disampaikan penulis di bagian akhir cerita. Di sini berarti secara tersirat penulis ingin menyampaikan bahwa ketika kita membutuhkan pertolongan, kita akan kembali ditolong dengan pertolongan yang pernah kita lakukan gitu ya kan. Nah, ketika kita berbuat baik, maka akan baik pula nanti hasil yang akan kita dapat. Nah, itu kira-kira pesan yang ingin disampaikan penulis. Kita harus rajin menolong orang lain gitu, karena kita nggak tahu suatu saat nanti mungkin saja dia yang nolong kita gitu ya. Oke, nah sampai di sini pembahasan materi teks cerita inspiratif kali ini. Kalau kalian ada yang tidak mengerti atau ada yang mau kalian tanyakan ke Ibu, boleh kirim ke WA Ibu pertanyaannya atau ketik di Google Classroom boleh. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang,
Selamat pagi, kebalik ya. Selamat malam dan sampai jumpa di materi berikutnya. Oke, jangan lupa kerjakan tugasnya setelah menonton video ini. Terima kasih semuanya.